Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bersama saya, dosen pengampu mata kuliah ini, Jovanska Kisti Adinda, FA SAP MKP. Dan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021. Baik, teman-teman, pertama kita harus mengingat bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 6 mengamanatkan bahwa untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha perlu dilakukan 4 langkah. Yang pertama adalah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penilaian tingkat risiko berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, yaitu terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Penyederhanaan persyaratan dasar ini merupakan penyesuaian ya dari beberapa poin. Yang pertama adalah poin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung, serta sertifikasi layak fungsi. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor adalah penyederhanaan terhadap 16 sektor usaha meliputi perizinan berusaha serta norma dan kriterianya. Penyederhanaan persyaratan investasi juga penyederhanaan persyaratan investasi atas sektor-sektor usaha. Itulah perubahan dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang bidang usaha penanaman modal, ada 5 ketetapan. Yang pertama adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal untuk mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan prasyarat di bidang penanaman modal. Nah, ini ada 3 lampiran, ada bidang usaha dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bidang usaha prioritas, yang kedua adalah bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dan koperasi dan UKM, dan yang ketiga adalah bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Untuk bidang usaha prioritas diberikan insentif fiskal dan non-fiskal. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup pada penanaman modal adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha tercantum pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dan kemudian ketentuan bidang usaha penanaman modal, lampirannya sebagaimana diatur dalam Perpres akan ditanamkan dalam sebuah sistem informasi yaitu OSS RBA. Nah, kemudian ada rancangan Perban BKPM, pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal yang mengatur mengenai beberapa poin ya. Yang pertama adalah poin penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi yang pertama adalah legalitas dan data usaha. Yang kedua adalah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, penerbitan perizinan berusaha untuk usaha mikro dan usaha kecil, pengembangan usaha, penggabungan peleburan dan pembuatan usaha, dan penjemputan pembatalan perizinan berusaha. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan fasilitas penanaman modal meliputi layanan fasilitas penanaman modal dan layanan non-fasilitas penanaman modal. Sistem perizinan berusaha secara elektronik bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Melalui penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan kemudian pengawasan juga yang berbasis risiko, juga interkoneksi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kemudian rancangannya masih ada juga pedoman tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini ada pengawasan, kemudian tindak administratifnya, kemudian ada pula sanksi administratifnya. Semua ini dikelola oleh lembaga OSS, DPM PTSP Provinsi, DPM PTSP Kabupaten dan Kota, Badan Pengusaha KBP BPPB, atau administrasi KEK sesuai dengan kewenangannya dan dapat melakukan tindakan administratif. Seperti itu ya. Dan juga sanksi administratif juga dapat dikeluarkan oleh lembaga OSS, lembaga DPM PTSP, Provinsi, DPM PTSP Kabupaten dan Kota, Badan Pengusaha KBPB, dan Administrator
KEK KEK sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif juga, ya, atau di sini sanksi administratif ya teman-teman. Nah, kemudian ada rancangan Perban BKBM, masih dalam rancangan yang sama, ada poin keempat, yaitu adalah tata cara penentuan pemenuhan kriteria dan pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan secara luar jaringan serta pelaksanaan pemberian fasilitas pajak dengan pajak penghasilan di kawasan ekonomi khusus, ya. Kegiatan usaha dalam KEK ini terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan lainnya. Terhadap badan usaha dan pelaku usaha di KEK diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa untuk badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau tax holiday. Untuk pelaku usaha di KEK yang melakukan penanaman modal dan kegiatan utama diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau tax holiday dan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu atau tax allowance. Untuk pelaku di usaha KEK KEK maksud saya, yang melakukan penanaman modal pada kegiatan lainnya diberikan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu atau tax allowance. Penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan fasilitas pajak penghasilan diajukan oleh badan usaha atau pelaku usaha di KEK secara dalam jaringan atau daring melalui sistem OSS. Dalam hal fitur untuk penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan fasilitas pajak penghasilan belum tersedia dalam sistem OSS, maka penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan fasilitas pajak penghasilan dilakukan secara luar jaringan atau luring. Kriteria sistem online single submission belum tersedia sebagaimana dimaksud, maka sistem online single submission untuk penentuan pemenuhan kriteria untuk pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan dalam masa transisi. Sistem online single submission dalam kondisi bermasalah sehingga tidak dapat diakses selama 5 hari. Kemudian tidak tersedianya jaringan internet pada daerah kabupaten atau kota terlalu untuk mengunggah permohonan atau kondisi kahar atau force majeure. Kemudian kita akan mengenal yang namanya ketentuan nilai investasi dan permodalan. Yang pertama adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Modal usaha mikro, kecil, dan menengah itu harus kenapa sih hal ini dibahas? Karena ini nanti ke depannya teman-teman akan terus membahas terkait dengan UMKM, modal besar, modal kecil, resiko tinggi, resiko rendah, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus mengetahui ya sebenarnya apa sih usaha kecil dan menengah ini. Nah, modal usaha usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai dari modal usahanya. Kalau disebut usaha mikro, maka paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Kemudian usaha kecil itu lebih besar daripada 1 miliar sampai dengan banyaknya 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan juga tempat usaha. Usaha menengah lebih daripada 5 miliar sedang sampai dengan paling banyak 10 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, ini sesuai dengan draft Raperban BKPM tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Nah, ada yang disebut dengan modal besar. Modal besar artinya memiliki modal usaha yang besar, lebih dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Pelaku usaha PMA dikategorikan sebagai usaha besar dan wajib memiliki total investasi besarannya adalah 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tempat usaha per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek. Modal ditempatkan atau di-store untuk PMA paling sedikit 2,5 miliar. Nilai investasi per sektor usaha adalah jasa pengurusan transportasi, total investasi tidak sedikit dari 4 juta US dollar. Kemudian khusus PMA di sektor industri, total nilai investasi yang lebih besar adalah 15 miliar termasuk tanah dan bangunan. Jasa perdagangan besar, total investasi lebih besar daripada 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha per 4 digit awal KBLI, dan jasa makanan minuman total investasi lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan per 2 digit awal KBLI per 1 titik lokasi. Ini sesuai dengan draft Raperban BKPM tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Baik, selanjutnya adalah ketentuan nilai investasi terkait dengan modal besar. Ya, nilai investasi per sektor usaha
masih membahas tentang modal yang besar. Ini adalah melihat nilai investasi per sektor usaha. Jasa konstruksi, total investasi harus besarannya 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Kemudian khusus kegiatan industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 digit yang berada dalam satu lini produksi, total nilai investasi lebih besar daripada 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Khusus untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuannya adalah berupa properti dalam bentuk bangunan secara utuh dan kompleks perumahan secara terpadu, total nilai investasi besar yaitu 10 miliar termasuk tanah dan bangunan. Berupa unit properti yang tidak dalam suatu bangunan gedung secara utuh atau suatu kompleks perumahan secara terpadu, total nilai investasi lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Kemudian ada ketentuan divestasi. Pelaku usaha dengan kategori PMA diwajibkan memenuhi ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban divestasi saham yang diatur secara khusus di sektor tertentu, contoh pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing, wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau usaha swasta nasional. Kewajiban divestasi yang ditetapkan dalam surat persetujuan dan atau izin usaha. Dalam hal ketentuan sektor tidak mewajibkan divestasi. Kewajiban divestasi saham dapat tidak dilaksanakan dengan ketentuan dalam dokumen akta perusahaan. Para pemegang saham menyepakati. Nah, yang pertama adalah untuk perusahaan PMA atau penanaman modal asing yang tidak 100% sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki atau menurut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum dalam surat persetujuan dan atau izin usaha. Untuk perusahaan PMA yang 100% sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham. Atas kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud, pelaku usaha menyampaikan kepada BKPM, dalam hal ini adalah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terkait apa saja kesepakatan yang telah disetujui. Atas penyampaian kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud, BKPM akan memberikan evaluasi dan juga tanggapan terhadap hal-hal yang sudah diajukan. Nah, kemudian di sini ada rincian sektor usaha sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Diatur 16 sektor usaha perizinan berusaha yang ditetapkan melalui sistem One Single Submission, yaitu adalah yang pertama kelautan dan perikanan, pertanian, LHK, ESDM, kemudian ketenagaan nukliran, perindustrian, perdagangan, PUPR, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, keagamaan, pos telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, kemudian ada pertanahan dan keamanan, dan ada ketenagakerjaan, dan yang terakhir adalah keuangan dengan syarat. Dalam Raperban BKM tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal, rincian sektor usaha tersebut di atas ditambahkan satu sektor usaha lainnya yaitu sektor keuangan, hanya untuk layanan penerbitan NIB melalui sistem single submission ini, dengan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaannya kegiatan usaha perbankan dan non-perbankan. Sementara penerbitan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha perbankan dan non-perbankan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tanpa melalui sistem OSS. Ini sesuai dengan sumber Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 dan Draft Raperban BKPM tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Baik teman-teman semua, terima kasih. Hari ini kita sudah menuntaskan materi terkait dengan kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga materi hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait dengan kebijakan perizinan berusaha. Bagaimana cara menerbitkannya, di kelompok manakah usaha tersebut berada, dan lain-lainnya. Maka saya cukupkan materi kali ini, semoga bisa diterima dengan baik dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Mohon undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.